Kita akan coba merenungkan sebuah kejadian yang semua kita pasti sudah hafal. Karena itu dari sejak kita sekolah minggu, kita sudah dapat cerita itu. Bahkan khotbah-khotbah pun sering menyebutkannya. Coba kalau saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, ada nggak di ruangan ini yang belum tahu cerita tentang Sakius? Kira-kira kalau ada yang jawab, oh saya belum pernah dengar, pasti dia belum Kristen. Loh betul tidak? Pasti dia belum Kristen. Loh setuju saya ngomong? Ada yang belum pernah tahu cerita tentang Sakius? Pasti sudah dari planet lain, gitu saja sudah. Nah, kita sekarang tidak membahas tentang Sakiusnya. Ya, perhatikan. Kita tidak membahas tentang Sakiusnya. Yang kita mau bahas hal ini. Nah, saya tidak tahu selama ini apa ada yang sudah pernah terpikir seperti yang saya pikirkan sejak lama. Nah, saya ingin bagikan pemikiran ini kepada semua saudara yang ada hari ini. Begini, saya minta jujur ya. Kalau sudah ada yang pernah mikir itu, angkat tangan supaya nanti kita bisa belajar sama-sama. Yang saya mikir bukan Sakiusnya. Yang saya mikir bukan kejadian itu, tapi begini. Tuhan Yesus ngomong apa saja kepada Sakius. Siapa masih ingat? Kira-kira yang disampaikan Tuhan Yesus pada Sakius itu panjang atau pendek? Ayo singkat atau panjang? Ini penting, cepat jawab. Singkat. Dengarkan ya. Ini yang luar biasa. Yang kita mau pelajari adalah pertobatan Sakius itu radikal atau biasa? Ayo jawab, radikal atau biasa? Radikal. Sampai hari ini saya kenal banyak orang kaya. Belum pernah saya ketemu orang kaya seperti Sakius. Beribu persembahkan berapa? Separuh dari hartanya, lalu sisanya dibagi lagi yang ada. Nah ini yang kita mau pelajari. Yang saya mikir gini, apa yang dilihat oleh Sakius, apa yang dirasakan oleh Sakius ketika jumpa Tuhan Yesus? Itu yang saya mikir. Dia tidak khotbah. Saya tanya lagi, Tuhan Yesus khotbah nggak di rumah Sakius? Tidak. Masih ingat permintaannya? Makan. Nggak khotbah, cuma makan. Walaupun di Injil Lukas nggak ditulis, tapi kita bisa meraba. Tuhan Yesus sudah makan atau belum? Waktu Sakius ngomong, aku mau serahkan semua begini. Kira-kira sudah makan belum? Belum. Nah ini yang saya tanyakan, adakah di antara kita semua yang sudah melayani Tuhan sekian tahun pernah terpikir apa yang dilihat oleh Sakius dari hidup Tuhan Yesus sehingga tanpa khotbah pun dia bertobat? Ngerti nggak kalimat ini? Kalau saya ulangi, ngerti tidak? Apa yang dilihat tanpa khotbah loh? Betul tidak? Enggak khotbah. Pertanyaan yang berikut, saudara percaya atau tidak bahwa kalau kita dipanggil dan dipilih, saudara yakin betul bahwa masing-masing kita nggak dipanggil dan dia pilih? Bukan karena kita mengajukan diri, Tuhan pakai saya begitu? Tidak. Nah pertanyaan saya yang kedua, yakinkah saudara dan saya kalau kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi teman sekerjanya, bahwa apa yang terjadi perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus itu pun bisa terjadi dengan kita. Kalau kita ketemu orang, gak usah khotbah, orang itu bertobat. Ayo, percaya tidak? Nah ini yang diperlukan. Ngerti maksudnya? Pasti Sakius melihat sesuatu. Bagaimana tanpa khotbah aja orang bisa bertobat? Ngomong cuma pendek. Sakius turun, aku mau makan di rumahmu. Aneh bukan? Cuma kata-kata begitu saja. Ayo kita coba cari. Contoh kedua, Yunus. Sama pertanyaannya. Kalau yang duduk di ruangan ini belum tahu cerita tentang Yunus, berarti orang itu belum Kristen, gitu saja. Betul? Ada yang nggak tahu cerita tentang Yunus? Coba jawab. Ada? Semua tahu bukan? Yunus? Nah oke. Ayo kita kejar. Selama ribuan tahun gereja mengkhotbahkan Yunus itu salah. Salahnya di mana?
Dari guru sekolah minggu sampai hamba Tuhan, kalau khotbah tentang Yunus selalu diberitahu itu nabi tidak taat. Jangan ikut ketidaktaatannya. Bahkan cerita Yunus selalu paling bagus untuk nakut-nakutin anak kecil. Kalau kamu gak taat, kamu dimakan ikan. Itu sering bukan kita pakai seperti. Hari ini kita akan buktikan ternyata itu salah. Yunus itu bukan nabi tidak taat. Terus nabi model apa? Hamba Tuhan model apa? Justru begini. Sambil saudara dengar saya ngajar, coba temukan di pasal 4, pasal 3 atau pasal 4 yang ada kata begini. Karena aku tahu, Yunus berkata kepada Yahweh Tuhan, karena aku tahu Engkau itu Tuhan yang berbelas kasihan. Kalau ada orang bertobat, pasti Engkau mengampuni. Nah, coba temukan ayat yang seperti itu ya, sambil saudara dengar. Saudara, dari pengakuan Yunus itulah saya menemukan bahwa dia itu bukan tidak taat. Justru karena Yunus itu terlalu kenal Tuhan. Ngerti ya? Kalau pakai bahasa Jawa, saking kenalnya. Bahasa Indonesia saking itu apa ya? Sangat, ya, terlalu, ya. Orang Fatulio bilang apa? Saking. Apa itu? Terlalu. Orang Sunda bilang apa itu? Pisan. Oh iya, hebat itu. Orang Bamenda bisa tahu pisan. Oh iya. Saudara, maka itu pengenalan kita pada Tuhan ternyata bisa salah. Ketemu pasal 4 ayat berapa Yunus yang ngomong itu? Ada tidak? Ayat berapa, Mama? Pasal 4 ayat 2 bagian B. Iya, coba Mama bacakan. Pasal 4 ayat 2 bagian B. Ya, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan Ya, penyayang, betul. dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Ya, terima kasih. Yunus 4 ayat 2b. Saudara bayangkan, Yunus itu sangat kenal Tuhan, yang pengasih dan penyayang. Akan menyesal kalau ada orang bertobat, maka malapetaka diubah jadi berkat. Hebat gak kalau ada hamba Tuhan sekenal itu pada Tuhan? Hebat tidak? Coba jawab. Hebat. Tapi Yunus memutar balik. Maka itu dia tidak mau ke Niniwe, sebab dia tidak mau ada orang Niniwe bertobat. Nah, kan kurang ajar. Tuhan mau semua orang bertobat, tapi hamba Tosoto ini tidak mau ada orang bertobat. Nah, dari situ saya mulai cari latar belakang sejarah. Ya, kita ingat zaman jauh sebelum Yunus, ternyata Niniwe itu negara Asyur yang pernah menyerang Yerusalem. Nah, kelihatannya ada nenek moyang orang-orang tua Yunus yang ikut terbunuh waktu penyerangan itu. Dan Yunus punya dendam ada orang Niniwe. Maka itu ketika Tuhan panggil dia untuk berkhotbah ke sana, dia tidak mau. Pertanyaannya, tidak maunya karena tidak taat atau karena apa? Karena apa? Dendam, masa lalunya. Yunus pokoknya tidak mau ada orang Niniwe bertobat. Kan kurang ajar. Mengapa dia tidak pernah maka nggak mau orang Niniwe bertobat? Ya karena masih dendam, sakit hati. Tapi Tuhan baik. Tuhan sayang dia supaya dia nggak masuk neraka karena dendamnya. Maka satu-satunya cara bukti dia Yunus mengampuni orang Niniwe, maka Yunus harus memberitakan pertobatan. Jadi Yunus terpaksa tidak khotbah di Niniwe. Jawab terpaksa tidak. Ayo mikir cepat. Sangat terpaksa. Nah, di pasal 4 juga kita menemukan kekurangan ajarannya. Ayat 3 coba saudara baca. Apa kekurangan ajaran Yunus? Ayo. Ulangi, baca. Tolong baca. Jadi sekarang ya Tuhan, Ya. cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, ini lebih kurang ajar lagi. Ayo, kira-kira kalau Tuhan adalah kita Tuhan nyuruh seseorang, kamu pergi. Ternyata dia nggak mau, dipaksa akhirnya mau. Sudah selesai khotbah, dia keluar kota bukan? Dia marah.
lebih baik aku mati daripada aku melihat orang ini bertobat. Ayo, kalau Tuhan model orang Kupang, jadi apa itu? Jadi ini Yunus. Bayangkan sudah khotbah pun harapannya mereka tidak dengar khotbahnya. Dia putus asa, dia marah, lebih baik mati. Terus yang berikut, apa yang dia buat? Ini lebih kurang ajar lagi. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya, firman yang berkata Yunus pergi keluar kota menanti. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 5, coba dibaca. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Keluar meninggalkan kota itu, terus? Dan tinggal di sebelah timurnya. Ya, tinggal sebelah timur. Apa yang ditunggu? Kurang aja. Terus? Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ya. Dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Saudara bayangkan, ini lucunya luar biasa. Jadi setelah dia khotbah, dia keluar setelah marah-marah buat pondok, dia itu menanti hukuman segera datang. Ayo, lebih kurang ajar gak ini? Ayo jujur, siapa pernah membongkar kejahatan Yunus ini? Jadi sudah khotbah sendiri, tapi tidak ingin orang bertobat, dan tetap Tuhan menghukum. Menanti apa yang akan dibuat Tuhan. Kita semua percaya Yunus pasti pernah dengar cerita Sodom dan Gomora, pasti. Maka itu dia tunggu apa yang pernah dibuat Tuhan. Nah, saya coba tanya kepada saudara. Sekali lagi, berarti selama Yunus khotbah itu penuh hati atau tidak? Coba peragakan bagaimana khotbah nggak sepenuh hati. Iya toh? Kira-kira khotbahnya bagaimana? Teriak-teriak supaya orang dengar? Ayo jawab, teriak-teriak supaya orang dengar? Tidak. Di situ saya bertobat. Yang khotbah setengah hati saja satu negeri bertobat. Ngerti maksud ini? Cepat pikir. Yang khotbah setengah hati saja satu negeri bertobat. Lalu khotbah kita ini model apa? Nah, kita punya 2 contoh. Tuhan Yesus tidak khotbah, ada orang bertobat. Yunus khotbah setengah hati, satu negeri bertobat. Terus khotbah kita yang bagaimana? Kita harus tanya, betul? Apa pelayanan kita selama ini? Merubah orang atau tidak? Saudara, hal seperti ini yang Tuhan mau Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Senin malam kami masih di Kupang. Saya ini selalu memperhatikan kalau ada orang baru. Begitu kami pulang dari KKR Pemuda di gedung Cempaka Fashion ya, di dekat Bang apa itu ya? BI ya. Pulang ke Kelapa Lima, tempatnya orang besar itu, besar dua-dua orangnya besar, orang Jawa besar, Pak Victor, menikah pola. Ih, kok saya lihat ada orang baru? Tadi pagi kami di situ nggak ada ini orang. Sore kami masuk ke hotel, pada di situ nggak ada juga. Baru saya mikir, siapa orang ini? Saya belum sempat tanya. Tato Roh Kudus ngomong sesuatu. Dekati dia, sampaikan bahwa dia itu waktu masih dalam kandungan mau digugurkan ibunya. Wah, saya kenal betul suara papa saya. Maka saya coba cari waktu. Ternyata nggak sempat malam itu. Karena Pak Victor minta kita ada ibadah sharing untuk ketua-ketua komsel. Ya sudah, kalau nggak ada kesempatan, ya saya cuma minta papa. Saya nggak tahu kapan bisa ketemu. Besoknya Selasa perjalanan ke UE Susu. Nah, ada waktu sambil nunggu kendaraan. Nah, saya cuma cerita sedikit saja pada seseorang yang saya baru tahu namanya. Nah, itu sebuah contoh. Saudara, bagaimana Tuhan ingin kita ini jadi alatnya. Amin. Kita ingin jadi alat. Nah, saya mencari firman mana yang akan menolong saya dan menolong kita semua, bahwa kalau kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, lalu begitu kita nyampaikan kebenaran, orang itu berubah. Saya cari ayatnya itu di mana. Saya ingin pengalaman yang Roh Kudus, cara Roh Kudus ngajar saya itu, rekan-rekan hamba Tuhan percaya juga.
saudara mencari jawaban apa saja. Dengarkan, mencari jawaban masalah apa saja dalam hidup kita. Jangan coba-coba cari jawaban di buku apapun selain Alkitab. Katakan amin. Amin. Begitu yakinnya saya kepada Roh Kudus bahwa masalah apa saja yang kita hadapi dalam hidup, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah pelayanan, masalah di sosial masyarakat, masalah apa saja, percayalah jawabannya ada di Alkitab. Amin. Amin. Dan jangan pernah lari dari satu kebenaran ini saja. Firman Tuhan itu kebenaran. Amin. Firman Tuhan kebenaran. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan akan hal ini. Akhirnya Tuhan pimpin. Saya ketemu jawabannya di Yeremia 23. Ayo kita lihat. Yeremia 23 ya. Ayat yang ke-22. Yeremia 23 ayat yang ke-22. Ya, sudah dapat silakan baca. Ya, berdiri supaya dengar Nona atau Ibu ya. Nona ya. Yeremia 23:22. Ya. Sekiranya mereka hadir dalam Yang belakang bisa dengar? Oke ya. Nona agak miring gini supaya suara sengenam gitu. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawaraku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, ya. membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saudara, saya sampai hari ini belum menemukan ayat lain di Alkitab yang menyatakan khotbah yang bagaimana, menyampaikan firman yang model apa, yang bisa membuat yang mendengar itu berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Kan begitu bukan bunyi ayat 22? Saya ulangi lagi, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita para pelayan Tuhan ini bagaimana khotbah yang benar yang bisa membuat yang mendengar itu berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Tanya-tanya satu, yaitu ayat ini, Yeremia 23:22. Sekiranya mereka, yaitu kita, hamba-hamba Tuhan ini hadir dalam sidang musyawarah ilahi. Wah, itu menarik sekali. Dari ayat itu berkembang. Saya mulai tanya, sejak kapan ada ayat pertama yang memberitahu kita bahwa surga itu punya DPR dan MPR, punya sidang dewan musyawarah? Ternyata hanya ada di pasal 23 kitab Yeremia ayat 18. Sekarang saudara lihat. Maka itu jangan asal melayani, katakan amin. Jangan asal khotbah, jangan asal ngomong, jangan asal begini, asal begitu, jangan. Ayo, ayat 18, silakan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Ya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkan? Saya kaget. Saya dapat ayat ini tahun 78. Saya belum mengerti banyak soal politik. Tahun 78 saya masih cukup muda. Saya kaget. Ternyata surga itu punya dewan musyawarah. Hebat bukan? Nah, sejak saya ngerti itu, akhirnya mulai banyak pemilu, apalagi terakhir setelah reformasi. Wah, saya tidak setuju atau saya kurang setuju kalau ada pendeta itu jadi caleg. Ngapain? Maaf ya, jangan tersinggung. Selama sistem pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masih jadi sarangnya maling, percuma pendeta pun duduk di situ. Setuju tidak? Bisa-bisa pendeta itu ikut maling juga. Maaf saya ngomong. Sebelum ada seorang pemimpin daerah yang namanya Ahok, catat, sebelum ada seorang pemimpin di sebuah wilayah yang namanya Ahok, pemimpin itu belum pernah terbongkar ternyata semua DPRD dari 34 provinsi di Indonesia ini, maaf, 90% itu maling. Setuju nggak saya berkata ini?
Maaf saya berkata. Nah tahun 78 waktu saya tahu ayat ini, kalau ada yang tersinggung, ayo kita duduk sama-sama. Saya tunjuk, saya minta bukti dari saudara anggota dewan yang tidak ikut korupsi. Ingat, Ahok adalah satu-satunya pejabat Indonesia, berarti belum ada dua, yang menemukan sebuah rumus. Dan rumus ini dipakai oleh banyak negara di dunia. Pembuktian terbalik. Pernah dengar kata itu? Ini sakti, saudara. Sejak Ahok menemukan sebuah sistem pembuktian terbalik, yaitu menelusuri kekayaan dari awal, bukan dari kerja. Pejabat-pejabat ketakutan luar biasa. Ini belum jadi undang-undang, karena DPR-nya pun gak setuju, karena mereka maling semua. Maka itu pembuat undang-undang gak akan berani. Jadi sekarang pembuktian terbalik hanya dipakai oleh DKI, belum dipakai oleh provinsi lain, karena ini belum merupakan undang-undang. Saya tunggu. Berani nggak legislatif membuat itu legal? Nah, itu yang saya tantang ketika ada anggota dewan tersinggung dengan kata-kata saya. Sebelum kita diskusi, berani nggak ibu atau bapak sebagai anggota dewan membuat pembuktian terbalik dari mana kekayaanmu? Kalau nggak berani jangan ngomong dengan saya. Berarti malingnya adalah kamu. Oh nggak berani, amin. Harus berani. Pertama saya belajar Yeremia 23:18, saya pikir anggota Dewan Musyawarah Ilahi itu para malaikat. Langsung begitu logika saya. Ternyata bukan. Siapa anggota dewan itu? Nah, sebelum kita mencari ayatnya, mari kita temukan dulu fungsi dewan. Ya, fungsi dewan. Kenapa disebut anggota legislatif? Itu dari bahasa Yunani, legis, legal, artinya hukum, pembuat hukum, pembuat undang-undang, pembuat peraturan. Siapa pelaksana dari hukum yang dibuat oleh anggota dewan? Eksekutif. Siapa itu eksekutif? Pemerintah. Nah, ini yang luar biasa. Di semua negara demokrasi, maka yang disebut lembaga ya yang terhormat itu pasti DPR. Karena memang itu pembuat undang-undang. Nah, sekarang saya tanya dulu, ini kebenaran. Sebelum ada negara demokrasi, dulu negara-negara di dunia sistemnya apa? Otoriter. Sistemnya kerajaan. Negara mana pertama di dunia yang membuat revolusi? Lalu sejak saat itu ketika revolusi di negara itu, kerajaan runtuh, lalu satu persatu kerajaan dunia runtuh, dan 1911 kaisar terkuat di dunia, yaitu kaisar Tiongkok, runtuh oleh Dr. Sun Yat-sen. Nah, apa nama ya yang menentukan sebuah negara itu demokrasi? Ada berapa lembaga? Namanya apa saja? Jadi saya sudah begini loh, masa nggak lihat ini? Iya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Saudara, ini hebatnya firman Tuhan. Literatur tertua di dunia yang menuliskan 3 lembaga ini ternyata bukan negara Kartagama, bukan tulisan Inka Maya di Peru, suku Indian yang tertua ditemukan kebudayaannya. Ternyata literatur tertua yang menuliskan 3 lembaga ini adalah Alkitab. Katakan amin dulu, saya tunjukkan ayat. Buka Yesaya 33 ayat 22. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, Yesaya 33 ayat 22. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita hanya melihat Alkitab sebagai buku rohani yang urusannya surga, neraka, Yudea, Galilea, dan Yerusalem saja, maka anak-anak muda nggak akan tertarik dengan kekristenan. Setuju saya ngomong? Maka kita harus menghidupkan kebenaran ini sesuai kebutuhan zaman. Kita nggak boleh merubah isinya, karena itu mutlak firman Tuhan. Amin. Tapi kebenaran itu bisa relevan di sepanjang masa dan sepanjang sejarah manusia. Coba baca salah seorang, cepat. 1. Yahweh adalah apa kita?
Oke, silakan Bapak. Dengar, ini penting. Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Hakim ini yudikatif. Dan urutannya harus seperti Alkitab ini. Dengar, saya belajar sosial politik, sospol. Saya mempelajari sosiologi gara-gara ayat ini. Di dalam ilmu pemerintahan, negara itu seperti rumah. Artinya punya tiang. Apa rumah adat orang Timur? Lopo. Lopo pun pakai tiang? Tidak. Pakai. Nah, dengar. Tiang utama sebuah negara, pilarnya itu pilar keadilan. Bukan ekonomi. Ada pilar ekonomi, ada pilar kesehatan, ada pilar politik, ada pilar pendidikan, ada pilar keadilan. Nah, tiang utama setiap negara di dunia adalah keadilan. Buat saya, Indonesia sudah roboh sejak Mei 98. Kenapa saya mengambil patokan Mei 98? Sebab hari itu runtuhnya keadilan di negeri ini sampai hari. Selama pemerintah tidak adil, maka negara itu sudah rubuh. Sejak Agustus 98 sampai Agustus 2015 ini, saya tidak pernah lagi mau mengikuti upacara kemerdekaan. Kalau saya ikuti, saya munafik. Sebab saya tahu bangsa kita belum merdeka. Merdeka dari apa? Selama negara ini masih ada orang mati kelaparan, selama negara ini masih ada orang gak bisa sekolah, selama negara ini masih menindas rakyat kecil, keadilan itu mahal. Maka buat saya negara ini belum merdeka. Saya pernah didebat, saya debat balik. Buktikan kepada saya bangsa sudah merdeka, baru saya mau ikut. Penjajah asing tidak ada, tapi yang menjajah Indonesia pemerintahnya sendiri. Harus mikir itu. Kalau untuk nyanyi lagu kebangsaan, saya masih nyanyi. Tapi untuk memperingati kemerdekaan, saya tunggu. Saya masih ingat waktu Gus Dur jadi presiden. Kan tahu bukan, presiden kita satu ngomongannya kan nyeleneh gitu. Dia ngomong begini, saya lupa di acara apa. Di Indonesia ini orang miskin dilarang sakit. Setuju nggak saya ngomongin? Kenapa di negara ini orang miskin dilarang sakit? Ayo coba jawab. Ya tunggu mati. Lalu kalimat kedua begini kata Gus Dur. Di negara ini kalau ada orang miskin bisa makan ayam, itu pasti ada satu di antara dua. Entah ayamnya yang sakit atau orang yang sakit. Betul tidak saudara? Ini kata-kata yang luar biasa. Gus Dur melihat keadaan negara ini. Mengapa? Yang berikut. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia. Bukan cuma di ASEAN yang 10 negara. Bukan cuma di Asia yang sekian puluh negara. Di dunia. Apa itu? Di mana ada hakim dan jaksa duduk di kursi terdakwa itu cuma di Indonesia. Nah sekarang kalau jaksa dan hakimnya diadili, lalu rakyat ini mau minta kemana keadilan itu? Kalau ketua Mahkamah Konstitusi pun bisa disuap, kemana rakyat ini minta keadilan? Yang berikut, selama polisi masih bajingan juga, maka rakyat nggak dapat keadilan. Saudara percaya saya ngomong ini? Ini keadaannya. Apa yang mau dirayakan kemerdekaan? Bohong. Saya nasionalis untuk menyatakan kebenaran ini, karena Alkitab mengajarkan begitu. Sedih. Kapan ditegakkan keadilan ini? Ingat berita 2 hari ini, garam kita masih impor, kan kurang ajar. Lautnya begitu darah, pantai garis panjang pantai negara kita itu nomor terpanjang kedua di dunia. Harusnya garam itu melimpah. Kenapa? Karena orang-orang kaya yang kurang ajar itu. Kedelai kita masih impor. Saudara, bulan Februari 2015 itu saya kaget. Pemerintah impor kelapa dari Vietnam dan India. Saya marah. Kelapa impor. Itu kan bisnisnya para pejabat.
Terus saya berkata kepada teman-teman, itu hapus lagu rayuan Pulau Kelapa. Bohong juga. Kelapa aja kita masih beli dari luar negeri. Aneh bukan? Nah, inilah keadaan Indonesia. Maka itu kalau gereja tidak berani menjadi suara kenabian Tuhan, bengkoklah gereja juga. Setuju saya ngomong ini? Gereja harus berani. Jangan menjilat pejabat. Mentang-mentang gereja dapat duit dari bupati, lalu bupati salah, kita tidak boleh negur. Awas kita. Jadi lembaga pertama yang surga sebut adalah yudikatif. Yahweh adalah hakim kita. Lanjut Bapak, yang kedua, ya, Tuhan adalah, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. nah ini legislatifnya, memberi hukum. Yang ketiga, Tuhan adalah raja kita. nah stop, ini eksekutifnya. Saudara perhatikan cara penulisan. Dari kata pertama sampai kata terakhir, raja kita, itu jamak atau tunggal kalimatnya? Ayo, jamak atau tunggal? Perhatikan. Jamak. Karena 3. Yudikatif, legislatif, eksekutif. Lalu koma. Menjadi tunggal atau jamak? Penulisan berikut. Coba baca. Ayo, tunggal atau jamak? Tunggal. Siapa? Iya, kata apa? Baca coba. Raja. Bukan. Setelah raja, koma, dia. Nah, siapa dia? Gabungan dari 3 lembaga, itulah negara. Apabila negara itu benar, karena 3 lembaga tinggi negara itu kerjanya benar, maka rakyat selamat. Hebat bukan? Ini luar biasa. Saya pernah memberi kuliah di Fakultas Ilmu Politik dengan ayat ini, dan semua orang kaku. Itu Alkitab. Maka itu mulai hari ini jangan hanya baca Alkitab hanya untuk urusan rohani saja. Jangan. Dia ini kebenaran yang benar. Ingat ya, tidak ada buku manapun di dunia yang disebut kebenaran kecuali Alkitab kita. Ini kebenaran. Saya nyimpang dikit ya, supaya tahu hebatnya kitab suci kita. Bayangkan kalau dunia ini nggak ada sistem sanitasi. Apa ya bahasa Indonesia sanitasi itu? Sanitasi itu bahasa asing. Bukan pembuangan, salah. Pengairan, bukan. Kalau pengairan irigasi, ini sanitasi. Oke, pokoknya kita ngerti ya. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sistem sanitasi? Cepat. Oh, bukan cuma kotor. Jorok, bukan cuma jorok. Hancur. Artinya, saudara dan saya nggak ada di sini hari ini. Sebab nenek moyang kita mati semua. Sanitasi itu penting. Nah, catat. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang sistem sanitasi ternyata adanya juga di Alkitab. Ini nyimpang ya, sebelum kita kembali ke lembaga legislatifnya surga. Buka Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Sayang, penterjemah Alkitab masih memperhalus kalimat itu menggunakan bahasa Melayu. Melayunya pun Melayu kuno lagi, sehingga kalau kita baca pasti bingung. Udah, Ulangan 23 12, 13. Cevan, Alkitab mana? Ayo baca. Ayo lihat semua Ulangan 23 12 sampai 13. Nah, kada hajat itu BAB kalau diperhalus. Tahu BAB toh? Oke, ya udah, buang duit besar gitu. Oke, silakan dibaca dengan kata BAB, jangan kada hajat. Anak muda nggak ngerti kata itu. Ayo cepat yang sudah dapat. Ulangan 23 12 13. Ayo Nona yang kuat. Ulangan 23 ayat 12-13. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi. BAB. BAB nggak usah takut. Untuk BAB. Iya. Di antara lengkapanmu harus ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok. BAB. BAB. Yo. Dan apabila engkau jongkok untuk BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoran. Ya, keren bukan? Loh, kok nggak rasa keren? Maaf ya para rohaniawan,
Dengar, rohaniawan dengar. Jangan membuat Tuhan itu, Niko bangun, serius ini. Ayo. Jangan membuat Tuhan jadi pribadi yang begitu suci sehingga sulit dijangkau. Lihat, Tuhan kita ngurus sampai urusan belakang. Kagum tidak? Harus kagum. Saudara bisa bayangkan. Ayo, kira-kira berapa juta yang dipimpin Musa pada hari itu, yang dibawa keluar dari Mesir ke Kanaan? Kira-kira berapa juta? Yuk, lebih. Menurut bilangan 1 yang usia 20 tahun ke atas, pemuda, perempuan gak dihitung, itu jumlahnya 623.000 sekian. Itu baru anak laki muda umur 20 tahun ke atas. Nah, orang tuanya berapa? Adik perempuan berapa? Kakak perempuan berapa? Adik laki yang di bawah 20 berapa? Saudara bayangkan, kira-kira 4 juta. Maaf. Maka itu jangan membuat Tuhan itu jadi seperti sesuatu yang jauh, susah dijangkau. Ketika dari mimbar-mimbar gereja, para hamba Tuhan tidak berani berkata tegas dan lugas. Apa-apa disembunyikan karena harus sopan, aturan. Nah, seperti Nona tadi, baca BAB aja susah sekali. Karena itu agamawi. Tuhan kita terbuka. Apa adanya dia bahas di Alkitab. Maaf, 4 juta orang. Maaf, walaupun gak mungkin semua orang hari itu BAB semuanya. Betul tidak? Pasti sebagian besarnya. Ngomong aja 2 juta yang BAB. Terus kalau gak diatur oleh Yahweh Tuhan, bagaimana model mereka BAB? Ngerti pertanyaan ini? Nah, ini yang kita harus tahu. Betapa Papa kita itu teliti untuk segala hal. Amin. Teliti untuk segala hal, termasuk hal-hal itu diurus. Jadi sampai hari ini dunia mengakui bahwa literatur tertua tentang sanitasi itu tulisan Musa. Belum ada yang menurunkan. Artinya belum ditemukan lagi tulisan lebih tua. Kalau saudara buka jurnal, ya, jurnal Google ada siapa penulis tertua, tulisan tertua di dunia tentang dunia bulan. Maka di jurnal ditulis Ayub. Nanti pulang cari aja di Ayub pasal 22. Itu tulis literatur tertua tentang dunia bulan, itu kitab Ayub. Jadi bukan Columbus yang mengatakan dunia bulat, bukan, sebelumnya. Nah, di situ hebatnya Alkitab. Apalagi banyak. Maka itu makin hari saya makin tertarik belajar kitab kebenaran ini untuk menjawab semua permasalahan dalam hidup. Percaya sekarang ya? Ayo kita kembali ke Yeremia 23 ayat 18 tadi. Nah, kalau Tuhan punya dewan musyawarah, yang adalah siapa? Ayo jawab. Siapa dewan musyawarah surga? Kok ragu-ragu? Enggak, ragu-ragu. Saya bisa jawab itu. Siapa dewan musyawarah surga? Kok diam saja? Bukan Tuhan lagi. Ngapain balik Tuhan lagi? Awas nih, kamu lebih baik kamu pindah. Dengarkan. Siapa dewan musyawarah surga? Kita. Bukan para malaikat. Nah, ayat mana yang menunjukkan kita anggota dewan musyawarahnya? Dengarkan, saya tunjukkan dulu prosesnya. Kalau kita dewan musyawarah, DPR-nya, Tuhan apanya? Dalam 3 lembaga tadi. Eksekutifnya. Eksekutif tidak bisa berbuat apa-apa atau bisa buat apa-apa kalau dewannya nggak memutuskan. Jawab. Bisa tidak? Kalau dewan tidak memutuskan, eksekutif nggak bisa bertindak. Betul? Ya, maka itu zaman Pak Harto dulu ada istilah bagus. Setiap 5 tahun MPR sidang selalu ada GBHN. Masih ingat? Garis-garis besar haluan negara. Dan itu pembuatnya. Tapi zaman itu aneh lagi, disetir semua. Oke lah, kita nggak bahas masalah itu. Tapi ini sistem kerja. Ayat mana di Alkitab yang memberitahu bahwa walaupun Tuhan itu raja, eksekutif, ternyata dia nggak semenang-menang. Eksekutif tunduk kepada legislatif. Buka Amos 3 ayat 7. Nah, sebenarnya ini dipakai oleh hampir semua gereja Protestan di dunia, di mana gembala tunduk pada majelis. Tapi sayang, majelisnya ngaco juga.
Maaf, kok cuma Pak Salan yang tertawa? Betul? Nah, kalau majelisnya ngaco, eksekutif gereja itu gembala ikut ngaco. Udah, Amos 3 ayat 7, dengarkan. Sungguh, ada kata itu tidak di Alkitab saudara? Ada. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Sungguh, kalau Papa kita berfirman dan didahului kata sungguh, itu artinya apa? Serius. Sangat serius. Penting, sangat penting. Karena saya pernah hitung, ternyata jari kaki tangan saya yang 20 ini masih lebih untuk menghitung ayat-ayat di Kejadian sampai Wahyu, di mana firman Tuhan kita didahului dengan kata sungguh, sedikit. Maka itu saya beri perhatian khusus kepada firman-Nya yang ada kata sungguh. Berarti sangat penting, sangat serius. Sungguh, Yahweh Tuhan. Kalimat apa? Baca kalimat seterusnya. Ayo. Ya, setelah itu sungguh Yahweh Tuhan. Kalimat tidak berbuat sesuatu. Woi, bayangkan. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Bukan cuma dia. Tidak bertindak, tidak melangkah, pasif, gagal. Dia nggak sama dengan gagal. Pasif sama dengan gagal. Saudara, itu buat saya kaget. Mengapa yang Maha Kuasa tidak berbuat sesuatu? Karena apabila cepat baca, ini penting. Ayo, tanpa menyatakan keputusannya kepada. Nah, setelah kita tahu Yeremia 23 ayat 18, 22 tadi, siapa yang dimaksud? Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Artinya diam eksekutif ini. Kalau hambanya siapa di situ? Kalau kita gabungkan dengan Yeremia 23, iya siapa kita? Iya siapa? Loh, saya tanya, setelah kita baca Amos 3 ayat 7, ternyata Tuhan itu hormat, Tuhan itu tunduk kepada hambanya. Nah, hamba ini di Yeremia 23 itu apa? Siapa? Legislatifnya, anggota dewan musyawarahnya. Mendengar kata musyawarah, itu artinya apa? Loh, kata musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Nah, kata musyawarah itu menunjukkan apa? Apa? Menyertakan lebih dari 1-2 orang, musyawarah. Saudara, saya hormat kepada yang Maha Kuasa itu, sebab dia menghormati gereja setinggi itu. Bisa berkata amin kan? Amin. Jadi buat Tuhan, kita ini para majelis, bukan majelis jemaat, lebih daripada itu. Setelah kita membaca Yeremia 23 dan Amos 3, di mana ada gereja, maka gereja bertanggung jawab untuk masyarakat di situ. Amin. Yang memutuskan bukan pejabat, pemerintah, tapi kita. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu. Artinya gagal, diam, pasif, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau kita rekan sekerjanya anggota Dewan Musyawarah Ilahi ini tidak buat apa-apa juga, ya Tuhan diam. Sekarang saya tanya, setelah kita tahu Yeremia 23, kita tahu Yesaya 33:22, ada 3 lembaga tinggi, kita tahu Amos 3 ayat 7. Sekarang pertanyaan saya, jadi kalau ada kekacauan, kehancuran pekerjaan Tuhan, itu karena setan atau karena kita? Karena kita tidak mau diajak sidang. Ternyata model kita itu sama seperti anggota DPR RI. Kalau sidang tidur. Betul? Tidur. Atau cuma titip tanda tangan ke teman.
Tapi uang terima terus tiap bulan. Kurang ajar maling-maling ini. Saudara, ini yang mengerikan. Kita semua rutin minta gaji ke surga tiap bulan. Kerjanya tidur melulu. Betul tidak? Kurang ajar betul kita ini. Saudara, maka itu mulai hari ini kita lihat Alkitab dengan mata Tuhan, bukan mata organisasi. Amin. Kalau kita melihat Alkitab dengan mata organisasi, yang keluar cuma doktrin, kita bertengkar karena doktrin, gak ada yang lain. Kebenaran jadi tertutup. Kalau kita hanya melihat Alkitab secara organisasi. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Tidak, puji Tuhan. Lanjut saja, terima kasih. Ya, kalau yang ngomong yang punya rumah, saya berani, pasti dikasih makan nanti. Kalau yang punya rumah bilang stop, saya stop. Nanti sudah makan beta. Maaf ya Pak Selan. Saudara, dengarkan ini. Mulai hari ini, sungguh saya harus ngomong kalimat yang kurang baik ini. Tapi inilah kebenaran yang kita harus tahu mulai hari ini. Jangan menjadi hamba Tuhan yang adalah hamba upahan. Betul, jangan. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Ini untuk menilai, jangan marah ya. Saya minta maaf lagi, untuk menilai. Kita ini hamba Tuhan model apa? Ternyata ukurannya ada di Yohanes 12 ayat 26. Coba lihat. Setiap kali kita melakukan apa-apa, kita langsung lihat tolok ukurnya, tabelnya, tahu ya? Kan semua orang pasti punya tabel, bukan untuk ukur ini. Ya, Ibu Selan ini masakannya enak-enak, pasti orang soe tahu itu. Ya, pasti punya takaran, punya ukuran, betul? Guru-guru ahli kimia, arsitek, kontraktor pasti punya ukuran. Ya, punya buku manualnya. Nah, inilah ayat manual hamba Tuhan untuk mendeteksi kita ini hamba siapa. Udah, Yohanes 12 ayat 26. Begini, salah seorang silakan baca. Ya, pelan-pelan. Barang siapa melayani aku, akunya di situ siapa? Tuhan Yesus, karena dia yang bicara hari itu. Barang siapa melayani Yesus, ia harus, kata ini penting, harus apa? Mengikut Yesus. Yang kedua terus. Dan di mana aku berada, ya, di situ pun pelayanku akan nah, setelah kita ikut Yesus, karena kita ini pelayan Yesus, maka dia harus kita ikuti. Amin. Sebab di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Yang ketiga, ini hebat. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Wah, hebat sekali. Ingat, kemarin pagi kita belajar, kalau kita membawa otoritas sinode ke daerah pelayanan yang kita pakai untuk merebut jiwa-jiwa yang dimiliki oleh setan-setan di wilayah itu. Setan-setan di wilayah itu terima nggak surat jabatan kita dari sinode? Tidak. Masa? Kan tidak gubris, betul. Lalu apa yang mereka gubris kalau kita membawa otoritas surat dari Bapa di surga? Masih ingat ayatnya Yohanes 17 ayat 8 kemarin? Segala firman yang telah kuterima daripadamu telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku benar-benar diutus dari surga. Nah, ayat itu terjadi di semua pelayanan kita. Yohanes 17 ayat 8. Sekarang saya kembali ke Yohanes 12 ayat 26. Pelan-pelan. Dari ayat itu saya belajar ternyata ada 3 model hamba Tuhan yang bukan hamba Yesus. Pertama, hamba uang. Bunyinya begini. Lihat Alkitabnya, saya baca begini. Barang siapa melayani uang, ia harus berada di mana uang itu berada. Loh, betul tidak? Iya toh? Dan barang siapa melayani uang, dia akan dihormati oleh setan. Bukan uang itu setan. Mamon itu setan. Betul nggak? Nah, itu hamba uang. Biasanya hamba uang yang adalah hamba Tuhan, yang adalah hamba uang ini, kalau mau pelayanan pasti tanya dulu persembahannya berapa, tidurnya di mana, apa-apa. Itu sekarang banyak pendeta di Jakarta model begitu. Tanggal
9 Agustus yang lalu saya khotbah di sebuah gereja di Jakarta, di daerah Kartini Raya. Memang agak masuk ke kampung, ke gang. Nah, saya belum pernah ke situ pertama kali. Jam 5 saya ibadah, jam 2 saya ditelepon. Bapak, apa nanti jadi datang melayani tempat kami? Ya, saya agak tersinggung. Jam 5 mau khotbah, jam 2 ditelepon jadi datang tidak. Kira-kira kenapa saya agak tersinggung? Lo coba jawab. Baik, serius menerima. Iya, berarti saya dianggap hamba Tuhan model apa? Diragukan. Masa kurang 3 jam kok ditelepon? Saya nada tinggi. Saya bilang, kalau saya sudah iya, saya pasti ya. Oh maaf Pak, maaf. Dia tahu saya nada tinggi. Nah, setelah saya sampai baru gembalanya minta maaf. Gini Pak, karena kami pernah ngundang hamba Tuhan besar seperti Bapak. Terus saya guyon, kan saya kecil, beratnya cuma 62 kilo, besar bagaimana? Saya bilang, begini Pak, dengar begini. 2 minggu sebelum khotbah dia telepon batal. Kami bingung cari pengganti. Terus saya tanya kenapa batal. Ternyata sekretaris saya, si hamba Tuhan ini ya, baru ngecek. Ternyata lokasi gereja Bapak ini di gang kecil. Gembala kami rasanya kurang cocok kalau khotbah di tempat itu. Gerejanya juga kecil. Pak, sejak itu saya trauma kalau undang hamba Tuhan besar katanya. Orang ajar gak ini hamba Tuhan? Bukan dia yang hamba Tuhan besar. Ngecek dulu tempatnya, lokasinya bagaimana. Ngerti ya? Pantas dia telepon saya, datang tidak. Bagaimana kurang 3 jam ditanya datang atau tidak? Kan aneh. Ngerti ya? Saya lanjutkan. Saudara, itu sungguh luar biasa. Nah, begitu nih hamba Tuhan yang hamba apa? Artis. Karena dia lihat tempat, lihat apanya. Ingat, nomor 2, hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi. Maka begini bunyinya. Barang siapa melayani aku, akunya organisasi. Maka ia harus mengikut organisasi. Dan di mana organisasi itu berada, di situ pun pelayan organisasi akan berada. Dia akan dihormati oleh organisasi. Bukan, dihormati oleh ketua sinode. Betul? Ayo kita tanya, kita ini hamba siapa? Nomor 3, ini lebih keren. Hamba Tuhan yang adalah hamba istri. Bunyinya sama. Barang siapa melayani istri, dia harus mengikuti istri di mana istri itu berada. Dan dia akan dihormati oleh papa mantu. Betul bukan? Nah, coba tolong saya temukan hamba Tuhan model apa lagi. Saya baru ketemu 3 ini. Saya belum ketemu yang lain. Saya coba cari hamba Tuhan model apa lagi. Saudara, maka itu kalau kita lihat Alkitab, jangan pakai logika teolog. Maaf, yang sekolah teologi saya minta maaf. Ketika kita belajar Alkitab menggunakan logika teologi, yang muncul adalah doktrin. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab menggunakan logika anak-anak, yang muncul adalah kebenaran. Amin. Nah, kalau di antara saudara baru 2 kali ini kenal saya, ngikuti saya belajar dari kemarin hari ini, saudara lihat kenapa ayat-ayat yang saya bahas itu kan ayat-ayat yang sering saudara baca, saudara dengar khotbah. Tapi kenapa bisa lain? Padahal ayatnya sama. Jawabannya di sini. Saya belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Anak-anak itu polos, betul? Anak-anak itu belum ada politiknya di otaknya. Kok sudah gede-gede kayak kita politiknya banyak. Betul tidak? Anak-anak itu polos. Banyak bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Saya kembali sedikit tentang Amos 3:7. Saya itu kaget, syok berat ketika membaca ayat itu dan Roh Kudus terangkan. Tuhan saja hormat kepada legislatifnya, yaitu gereja. Sehingga dia gak akan buat apa-apa kalau kita gerejanya gak mau ngerti, membuat keputusan yang salah. Wih, saya kaget. Nah, kalau kita hamba Yesus, betul lah ayat 26 Yohanes 12, akan ikut Yesus dimanapun dia berada, tidak peduli bagaimana situasinya tempat itu. Amin. Tidak peduli.
Pokoknya ada Yesus, aku harus ada di situ bersama dia. Maka Bapakku akan menghormati pelayan yang model begini. Bayangkan, setan mana berani mendaulat hamba Tuhan yang dihormati oleh Bapa? Betul tidak? Ada nggak setan berani mengganggu gugat? Tidak. Bapak saja menghormati, setan berani-berani. Oh, apanya? Setan goblok. Berani melawan otoritas itu. Nah, saudara, ini yang kita harus pelajari. Jadi hamba Tuhan yang bagaimana kalau menyampaikan firman, yang mendengar bisa berbalik, yaitu yang rajin hadir di sidang Dewan Musyawarah Ilahi, sehingga kita mendengar keputusan-keputusan sidang itu. Berarti Yunus dengar nggak sidang itu putusannya apa? Dengar, tapi dia nggak sepenuh hati. Dia menyampaikan kepada Niniwe, tapi tidak sepenuh hati. Tapi toh orang bertobat. Itu yang mengagetkan. Maka itu ayo kita periksa para pengkhotbah hamba Tuhan, apa yang kita sampaikan kepada orang yang mendengar kita, berita apa. Jangan khotbah dari buku ini, buku itu. Maaf ya saudara, banyak pendeta kemarin, Pak siapa Olivia, Bang Fangidai, luar biasa, saya kaget berkata, ternyata S3 teologi itu yang menyesatkan. Wih, berani sekali itu. Setuju gak kalau dia ngomong begitu? Saya setuju. Sebab gini ya saudara, kata teologi saja itu sudah salah 1000%. Loh kok bisa salah? Dengar, Theo itu Tuhan, logi itu logika. Bagaimana Tuhan bisa kita logikakan? Jebol otak ini. Loh betul enggak? Dia besar atau kecil? Otak kita? Nah, nampung yang besar ke kecil meledak. Betul? Nggak mampu. Nah, kata teologi itu sejajar dengan biologi, dengan psikologi, geologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Kan kurang ajar Tuhan disejajarkan dengan logika-logikanya manusia itu. Maka itu orang lulusan teologi harus menyanggah. Betul enggak? Apa yang disanggah? Penemuan teori barunya. Sekarang saya tanya jujur, apakah Tuhan perlu disanggah? Lo jawab. Apakah Tuhan perlu disanggah? Apakah Tuhan perlu diperdebatkan? Tidak. Nah ini lo kesalahannya. Tapi saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya, buku teologi saya banyak sekali. Tapi teologi yang saya pelajari bukan untuk saya khotbahkan dan bukan untuk saya pakai dalam pelayanan. Itu hanya pengetahuan. Karena ada kata logi. Yang Papa minta sejak zaman perjanjian lama, kitab Kejadian 5, mengenal aku, bukan mengetahui tentang aku. Ayo, apa bedanya mengenal dan mengetahui? Mengenal itu karena bergaul. Kalau mengetahui, mempelajari. Jadi pengetahuan. Maka itu kalau saudara banyak makan tahu, maka pengetahuan saudara makin banyak. Makin tahu. Saudara, ini luar biasa. Kenapa saya beri patokan Kejadian 5? Karena di ayat itulah pertama kali Papa minta. Coba baca 22. Kejadian 5. Coba baca Kejadian 5:22. Ini yang Papa minta. Seharusnya semua teolog mengakui ayat itu. Apa bunyinya? Cepat. Yang sudah dapat silakan baca. Kejadian 5:22. Dan ya. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Hidup bergaul. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul. Cukup sampai situ. Walaupun ditulis cuma 2 kali, tetapi kata bergaul itu artinya dahsyat. Katakan amin. Amin. Jadi yang Tuhan minta, kita bukan mempelajari tentang dia, tapi bergaul dengan dia. Seluruh filosof dunia percaya, tidak ada orang yang bisa mendebat bahwa untuk bisa mengenal seseorang hanya dengan satu cara, bergaul. Dunia mengakui ini. Saya tanya,
Orang beragama bisa nggak bergaul dengan Tuhan? Coba jawab, orang beragama bisa bergaul dengan Tuhan tidak? Kenapa tidak? Betul. Orang beragama tidak bisa bergaul dengan Tuhan karena agama itu penuh peraturan. Ayo, bergaul pakai peraturan jadi kaku nggak? Kaku. Jangan mulai dulu, jangan mulai bergaul. Menitnya belum nyampe, tunggu. Tik. Nah ini dia. Lihat semua agama kalau mau sembahyang, nggak cuma lihat jamnya, nggak cuma lihat menitnya, lihat detiknya. Lihat tuh kalau mereka menentukan jam sembahyang kan berkelahi sendiri. Betul tidak? Saya tuh mikir, mau ketemu Tuhan aja ribetnya luar biasa sampai perang dulu. Maka itu agama nggak mungkin bisa bergaul dengan Tuhan. Ketika gereja membuat banyak peraturan tambahan yang nggak ditulis oleh Alkitab, gereja itu terjerat aturannya sendiri sampai nggak bisa gerak. Setuju saya ngomong ini? Nah itulah teologi. Padahal sejak zaman Henokh, Papa minta, ayo bergaul, akrab. Bergaul tuh nggak ada aturan, nggak pakai jam, santai. Bisa bergaul sambil duduk-duduk makan kacang minum kopi. Nah agama nggak boleh, kurang ajar itu. Betul? Ini yang Papa minta, bergaul. Saya beri contoh satu. Kejadian 18 ayat 1. Ini menarik saya. Ayo lihat Kejadian 11 ayat 1. Bukan, Kejadian 18, saya salah. Bukan 11, 18, maafkan saya. Ya, stop dulu. Berikan saya kata lain. Tuhan menampakkan diri, itu artinya apa? Nongol, ya apa? Menunjukkan. Ayo dalam bahasa rohani. Bukan, rohani bukan muncul. Memperkenalkan. Bukan. Hadir. Masuk lupa. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, jadi hari itu yang Maha Kudus, yang Maha Besar hadir kepada siapa? Abraham, nenek moyang iman kita. Yang penting bukan hadirnya, situasinya. Baca Bu Selan, apa? Ketika sedang ia duduk di pintu kemahnya. Iya, waktu hari panas terik. Stop dulu. Apa yang dibuat oleh seseorang kalau hari panas terik duduk di pintu kemah, belum ada listrik, jadi kipas angin pun gak ada, apalagi AC. Orang ini ngapain? Duduk di pintu kemah hari panas terik, cari angin. Nah, saya pernah jadi guru sekolah minggu 13 tahun. Saya itu lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Jangan tersinggung. Betul? Anak-anak itu tulus. Nah, di setiap usia kelas yang saya ajar, saya itu ingin tahu di benak anak-anak. Saya tanya gini, anak-anak, Om ingin tanya, menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Kalau saudara anak-anak jawabnya apa? Gemuk. Saya tuh mikir apa yang ada di benak mereka. Kok Opa Abraham itu gemuk? Ya saya percaya mereka karena fotonya kan tidak ada. Kembali, orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah. Loh, ayo bayangkan, boleh nggak kita belajar seperti ini? Nah, kalau teologi mengarah, kurang ajar kamu. Ini tidak kudus, mananya tidak kudus. Boleh nggak kalau saya pakai logika anak-anak tanya begitu? Oke, coba merem sebentar. Orang gemuk kepanasan duduk di pintu. Kira-kira gaya duduknya seperti apa? Lah ya bayangkan dulu. Oh iya betul. Wah, pertanyaan lebih jauh. Maaf ya, para teolog jangan marah saya. Ini logika anak-anak. Kira-kira opanya pakai baju kaos ondek? Kepanasan. Kain sarung saja, oke. Oh ya itu kalau dia orang rote itu betul. Saudara, ayo kita bongkar masalah ini. Ini yang saya kagum. Dalam kondisi kepanasan, duduk tidak pakai baju, tidak dalam suasana rohani sama sekali. Apakah Abraham sedang puasa? Sedang menyembah? Sedang angkat tangan? Sedang berlutut? Sedang sujud? Santai sekali. Ya Tuhan hadir tanpa protokol. Ingat itu. Oh enggak, amin. Tanpa protokol. Baca baik-baik ayat berikut nanti aja di rumah. Tidak ada sikap rohani sedikit pun
yang ditunjukkan oleh Abram. Kenapa Pak Jalan tertawa? Tidak ada sikap rohaninya. Enggak ada. Sama sekali enggak ada sikap rohani. Tunggu Tuhan, terus angkat tangan bla 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 bla. Enggak sama sekali. Tuhan berfirman ke sonde. Ada firman tidak? Ada. Itu yang luar biasa. Saudara, ayo kita belajar. Jadi Abraham bergaul atau beragama? Kalau agama kurang ajar betul, nggak pakai baju lagi kamu, nggak berdoa lagi, bergaul. Nah, ayat mana yang mendukung bahwa itu bergaul? Abraham siap nggak untuk ketemu Tuhan hari itu? Tidak, nggak mikir lagi, santai kok. Nganggur, betul. Sekarang kita buka Mazmur 25:14. Kita harus belajar, semua harus cari di Alkitab, harus cari di Alkitab. Katakan amin. Ingat ini Mazmur 25:14. Mazmur 25 ayat. Iya, yang kuat. Terus ulangi, Mama. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Luar biasa. Berikan saya kata lain, bergaul karib. Sangat akrab, intim. Saudara perhatikan, kata bergaul saja itu kan luar biasa. Betul? Oke. Baca baik-baik. Saya beri pertanyaan ini. Temukan antara Tuhan dengan manusia yang ditulis di ayat itu. Siapa yang memulai ngajak bergaul dengan siapa? Ini penting. Baca ayatnya. Ayo, siapa yang berinisiatif, itu artinya. Temukan, saudara. Siapa berinisiatif? Nah, itu yang saya kaget. Jadi pergaulan manusia dengan Tuhan itu tidak dimulai dari manusianya, tapi dari Tuhan yang pengen, yang rindu. Maka pertanyaan saya, kalau begitu sulit atau tidak kita manusia berdosa bergaul dengan Dia? Tidak, karena Dia berinisiatif. Ingat kemarin sore di Gemit Maranatha saya bilang, kalau di Soe ada seorang yang teman baiknya Pak Bupati Melak. Siapa nama depan? Paulus Melak. Dari TK 1 kelas, SD, SMP, SMA 1 kelas, kuliah pun 1 kelas misalnya. Bisa nggak kalau Pak Bupati nggak manggil orang ini seenaknya datang ketemu di kantor? Nggak bisa. Harus mulai dari Pak Bupati dulu yang panggil. Betul nggak? Kalau di kantor harus ada protokolnya, harus ada aturannya. Ketemu ajudan dulu, walaupun dekat. Saudara, sadari bahwa Papa yang rindu bergaul dengan kita. Setelah Abraham, saya pelajari luar biasa, begitu dekatnya. Saya menemukan ada pribadi lain lagi, Samuel. Masih ingat Samuel? Nah, kalau saudara nggak tahu Samuel, belum Kristen kita aja. Masih ingat Samuel? Cuma ada satu nama Samuel di Alkitab. Berapa kali dia dipanggil Tuhan? Salah. 4 kali. Tepuk tangan buat Pak Selan. Lulus itu semua. 4 kali. Nah, yang ketiga kali Papa angkatnya baru ngerti ini Tuhan yang memanggil anak ini. Baru dia mengajar. Begini nak, kalau sampai kamu dipanggil lagi, katakan begini begitu. Nah, saya mikir, untuk apa yang Maha Kudus sampai memanggil anak ini 4 kali? Coba buka 1 Samuel 3 ayat 2. Terjadi kondisi apa di pemerintahan Israel hari itu? Walaupun belum ada raja, tapi ada pemimpin, yaitu imam. Baca 1 Samuel 3 pasal 3 ayat 1. Maaf, bukan ayat 2. Ya, tolong dibaca ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di Ya. bawah pengawasan ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, ini kondisi negara yang hancur. Kalau firman Tuhan jarang, berarti Eli sebagai pemimpin nggak bisa khotbah dengan baik. Ayat itu yang saya pakai. Maaf rekan-rekan gembala, saya titip kebenaran ini. Ternyata tidak semua khotbah di gereja
di persekutuan doa rumah tangga, di kelompok-kelompok persekutuan doa, yang walaupun kita khotbah pakai Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Saya tanya, di masa seperti itu, waktu itu, tiap Sabat masih ada khotbah nggak di Silo, Bait Suci? Masih ada tidak? Ibadah Sabat masih ada tidak? Ada. Masih ada khotbah nggak? Ada. Tapi surga menyatakan firman Tuhan jarang. Jadi walaupun kita khotbah rekan-rekan hamba Tuhan, belum tentu itu firman-Nya. Kalau kita tidak hadir rajin di Dewan Musyawarah, sidang ilahi, sehingga kita mendengar keputusan-keputusan sidang itu apa. Sudah firman Tuhannya jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya pemimpin tidak punya visi, hancur sudah. Samuel sebagai gembala sedih hatinya karena dia tahu dia sudah berdosa dan Tuhan sudah tidak mau bicara dengan dia. Tapi karena Mazmur 25:14, Tuhan yang selalu ingin bicara kepada umatnya, apalagi kondisi Israel zaman itu lagi bahaya besar. Betul tidak? Filistin mau menyerang, nggak ada yang tahu. Karena Dewan Musyawarahnya teler semua pada zaman itu. Tapi ada keputusan penting dari surga yang harus didengar oleh umat. Apa di surga? Kebingungan. Cari siapa yang bisa aku agak bicara. Saudara bayangkan, satu-satunya manusia yang dianggap layak oleh Yahweh Tuhan yang bisa bicara cuma anak ingusan ini, anak kecil ini. Namanya Samuel. Maka itu ketika pertama dipanggil Sam, ya Bapak, dia pikir Eli yang panggil. Larilah dia ke kamarnya Imam Eli. Ayo orang tua, kan dikatakan Eli sudah tua di ayat 2. Matanya sudah kabur, sudah tua. Orang tua tidur nyenyak dibangunin. Susah tidur atau gampang tidur lagi? Susah. Dia mulai tinggi nada, aku tidak panggil. Ya udah, anak ini meloyor kembali ke ruangan Maha Kudus. Dia terus begitu. Baru tidur sebentar, Sam, balik lagi. Eli nadanya tambah tinggi tidak? Ini anak kurang ajar, betul tidak panggil, datang lagi. Aku gak panggil. Samuel kaget, yang tidur lagi. Ketiga kali, Sam, ayo ngaku. Kalau Samuel model kita, ngapain? Tutup bantal pasti kuping itu. Gak ada yang panggil. Tapi anak ini luar biasa, balik lagi. Inilah kepolosan anak kecil. Sekarang Eli yang bangun. Woi, kalau begitu nih Yahweh Tuhan bicara. Lalu yang keempat, Samuel menjawab. Yang menarik, ayat 7, baca. Bagaimana situasi Samuel yang sesungguhnya? Ayat 7, cepat. Samuel belum mengenal Tuhan. Stop. Apa artinya belum mengenal Tuhan? Belum bertobat, belum apa lagi, enggak tahu apa tentang Tuhan. Yang kedua, Samuel apa? Masih ayat 7, hal yang kedua. Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Berarti anak ini ingusan. Ayo mikir, itu yang saya mikir saudara. Kira-kira apa yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS ini? Kalau satu hari Pak Bupati ada yang krusial, ada yang darurat, ada yang serius mau dibicarakan, tapi mencari ajudan, mencari pejabat, mencari kepala dinas, mencari nggak ada. Misalnya, tahu-tahunya cuma ada anak kecil di pasar. Pak Bupati ngomong politik, ingat kalau saudara baca nanti di rumah. Papa ngajak Samuel bicara politik negara, ikabot, takut dicuri, nanti kakak angkatmu mati, papa angkatmu mati, begini. Sampaikan semuanya. Ayo kira-kira kalau kita Samuel sekecil itu bingung tidak, ini apa-apaan ini? Sekarang jawabannya, mengapa papa bicara pada anak kecil ini? Jawabannya karena dia rindu bergaul karib. Katakan amin. Maka itu jangan berkata, aku gak bisa dengar suara Tuhan. Jangan berkata begitu. Yang rindu bicara adalah Tuhan. Yang rindu bergaul dengan kita adalah Tuhan. Kita cuma mengiyakan saja. Bagian terakhir, ya, saya kaget sudah 1,5 jam ini saya bicara. Tidak terasa. Karena kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran memerdekakan, kita harus tahu itu.
Maka itu rajin-rajinlah hadir di persidangan Dewan Musyawarah Ilahi itu, supaya kita sering tahu keputusan-keputusan itu apa. Untuk hadir dalam sidang musyawarah tidak perlu ada aturan khusus. Mesti puasa dulu 3 hari, enggak. Mesti ini dulu, enggak. Nanti jadi dukun, jangan aneh-aneh. Maaf saya ngomong. Ya biasa-biasa saja. Hadir dalam sidang musyawarah ilahi, maaf, dalam semua keadaan. Amin. Mau lagi tidur, mau lagi nonton TV, mau lagi jalan, mau kemana saja, dihadir. Kita diajak hadir bicara. Contohnya Abraham tadi, luar biasa. Setelah tugas selesai, lihat ayat yang ke-16, masih Kejadian 18. Ini menarik. Bagian terakhir ini ya. Nanti Pak Edo lanjutkan. Sudah Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Jadi tugas pertama Yahweh Tuhan selesai memberitahu Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan. Setelah selesai mereka keluar. Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Ya, syafaat Abraham untuk Sodom Gomora. Ada syafaat ayat 16, silakan dibaca. Ayo cepat ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Iya, berangkatlah orang-orang itu. Siapa? Yahweh Tuhan bersama 2 malaikatnya. Berangkat dari rumah Abraham, dari situ terus Dan memandang ke arah Sodom. Misal kita dari Soe mau ke Kupang, kita lihat arah ke Kupang sana. Lanjut. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, karena tamu terhormat. Biasanya kalau kita punya tamu terhormat, setelah tamu pamit pulang, kita tetap di rumah atau ikut keluar nganterin tamu? Harus nganterin. Nah, Abraham begitu. Abraham berjalan bersama dengan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Nah, stop dulu. Ini yang menarik, sudah. Sudah jalan toh? Sudah keluar rumah toh? Tugas sudah selesai. Menyampaikan tahun depan Ishak lahir. Ternyata ada satu yang ketinggalan. Berpikirlah Tuhan. Oke, ayo kita renungkan. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, sudah selesai bicara, kita pamit pulang. Begitu sampai di luar rumah, sudah diantar ke rumah, mikir sesuatu. Artinya ada apa? Ada yang ketinggalan. Berpikirlah Yahweh Tuhan dan ngomong dalam hati. Ini yang menarik, saudara. Abraham dengar nggak waktu Tuhan berpikir? Tidak. Apa yang dipikirkan Tuhan? Begini terjemahan bebasnya. Sampai saudara lihat ayat itu. Ini terjemahan bebas saya. Aku akan ngurusin Sodom dan Gomora. Aku akan ninjau. Betul nggak seperti keluhan orang kelakuan mereka? Masa aku tidak ngajak berunding sahabatku ini? Akan apa yang kau mau putuskan? Berarti Abraham jadi anggota Dewan Musyawarah nggak? Ayo, jadi anggota Dewan Musyawarah tidak? Iya, maka itu Tuhan mikir, masa aku nggak berunding? Begini, dengarkan baik-baik. Kira-kira Tuhan merasa bersalah atau tidak kalau Tuhan tidak mengajak Abraham berunding tentang rencana Tuhan ke Sodom? Dia merasa bersalah nggak? Itu yang luar biasa. Mulai hari ini para rekan hamba Tuhan, buatlah Tuhan bisa merasa bersalah karena sesuatu yang kita putuskan dalam sidang musyawarah ilahi itu. Ini dahsyat sekali. Sudah berangkat kok, tiba-tiba dia berhenti. Nah, yang menarik, ayat 20 berapa yang mengatakan Abraham berdiri di depan menghalangi. Ayat berapa coba temukan? Ada ayat itu, ayat 18? Pasal 18? 20 berapa ya cepat? Yang ditulis Abraham berdiri. Ayat berapa? 22. Tolong baca cepat. Ayo, ada waktu. Lalu berpalinglah orang-orang itu. Iya, berpaling ya. Terus dari situ Dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. saudara, milikilah keakraban dalam pergaulan dengan Tuhan seperti Abraham. Saya tanya, renungkan. Kalau Tuhan bukan gubernur, bukan bupati, bukan presiden, Tuhan berjalan, berani gak kita menyetop, menghalang-halangi? Jangan dulu. Coba, berani tidak? Kenapa Abraham berani? Karena akrab, teman akrab, bergaul tadi itu. Nanti baca sendiri. Apa yang dia buat waktu dia menghalangi Tuhan lanjut? Dia tawar-menawar.
Maka itu kata syafaat itu bukan doa, tapi diskusi. Maaf, saya paling marah pada yang menyebut diri panggilanku itu pendoa syafaat, terus hobinya suka bentak-bentak Tuhan dan nyuruh-nyuruh Tuhan. Jawab iya atau tidak? Pendoa syafaat itu kurang aja. Tuhan, selamatkan ini. Oh Tuhan, wow, teriak-teriak begitu. Tuhan itu pusing dengar doa teriak-teriak seperti itu. Katakan amin. Betul, pusing. Suara teriak-teriak, nunjuk lagi kan gitu kalau syafaat berdoa. Betul? Nyuruh lagi. Nah, walaupun ditulis oleh penterjemah Alkitab bahwa perikop itu adalah syafaat Abram untuk Sodom, nggak ada kata doa loh. Siapa bilang dia berdoa? Tidak. Dan setelah kita baca, apakah dia Abram berdoa? Terus ngapain? Bercakap-cakap, diskusi. Ketika Abram tahu Tuhan akan menghukum Sodom, dia ingat kemenakannya. Begini kalimat pertama. Engkau hakim adil segenap bumi. Masakan kau akan membunuh orang benar bersama orang tidak benar? Yahweh Tuhan menjawab, dijauhkan kiranya padaku sikap tidak adil itu. Kalau aku mendapati 50 orang benar saja, aku gak akan hukum negeri. Abram ngitung selama sekian tahun kemenakannya di sana, ternyata ini Kristen duniawi juga ini kemenakan. Sehingga selama sekian tahun jemaat gak bertambah, 4 ekor terus. Yaitu dia istrinya 2 anak perempuannya. Ini jemaat bagaimana ini gereja? Kalau 40 bagaimana? 30 bagaimana? Wah, ini hebat. Ayo, siapa pernah jualan di pasar atau di toko? Ada orang beli datang, nawarnya 2.000. Saudara terima atau suruh pergi? Jawab, saudara terima atau suruh pergi? Pergi. Nawar tidak sekalian. Abram nawarnya 10. Saudara, tapi papa gak marah karena teman akrab. Nah, keakraban pergaulan seperti ini yang Tuhan cari di antara kita. Amin. Yang bisa rajin hadir di Dewan Sidang Musyawarah itu, sehingga kita tahu keputusan-keputusan apa yang harus diambil. Amin. Wah, ini luar biasa kalau semua kita hamba Tuhan bisa rajin hadir dalam sidang musyawarah ilahi. Amin. Ayat terakhir pasti ada tanya gini, terus gimana caranya dengar suara Tuhan? Jangan puasa, jangan rajin baca Alkitab untuk bisa dengar. Salah, kita harus baca Alkitab bukan untuk dengar suara Tuhan, untuk mengerti firman. Ini yang Tuhan cari. Taat. Catat, hanya ada satu kriteria yang Papa minta kepada kita, yaitu taat. Contoh, saudara pemimpin, saudara punya anak buah. Kalau pemimpin, saudara sebagai pemimpin memberitahu anak buah, perintah ini, perintah itu, sering membantah. Lain kali saudara malas atau suka bicara pada orang seperti itu? Malas. Begitu pula Tuhan. Kalau dia nyuruh kita ini, tawar lagi. Apa betul itu? Saya doa dulu ya Tuhan. Apa ini bersuara Tuhan? Tuhan bilang kelamaan. Dia cari lain yang mau taat. Samuel itu taat. Apa rohaninya Samuel? 0. Betul tidak? Rohaninya Samuel itu 0. Belum kenal Tuhan, nggak tahu firman. Dia ajak bicara. Nah, maka itu ketaatan penting. Yeremia 18 ayat 1. Cepat. Ada apa? Yeremia 18 ayat 1. Ayo baca. Yeremia 18 ayat 1. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ya, terus ayat 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayo kita bongkar. Ini logika anak-anak. Kalau Yahweh Tuhan bicara kepada Yeremia, aku mau berfirman kepadamu Yer, tapi di rumah tukang periuk. Logika kita, di rumah tukang periuk ada ibadah atau tidak? Ada, karena mau ada firman kok gak ada ibadah gimana? Kan saya tanya logika kita. Ini logika anak-anak ini. Nah itu jadi logika teologi gak ada. Kalau tukang periuk kok ibadah bagaimana? Tanpa persiapan, gak ada toga, gak ada ini, gak ada itu, gak bisa ada ibadah begitu. Maaf. Loh, ayo logikanya ada khotbah tidak?
Ada, karena di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nggak usah dibaca karena waktu. Siapa yang pernah baca sampai habis kisah itu? Ada suara Tuhan nggak? Yeremia dengar suara Tuhan nggak? Tidak. Dia melihat, bukan mendengar. Lo betul toh? Lo iya apa? Disuruh belum baca. Oke, nanti baca di rumah. Jadi begini. Berangkatlah dia. Maka itu kata segera. Segera artinya jangan lama-lama, jangan tunda. Berangkat. Begitu dia sampai ke rumah tukang periuk, ditulis dia melihat tukang periuk sedang bekerja di atas pelarikan. Nah, karena di daerah timur nggak ada gerabah ya. Ada nggak pembuat tempayan dari tanah liat? Tidak ada ya. Oke. Apa nama kayu bulat yang diputar, yang bunyi rrrr itu? Nah, Yeremia cuma dengar rrrr itu aja, nggak ada dengar suara apa-apa. Dia melihat, bejananya rusak. Yeremia tunggu. Tidak ini tanah liat yang rusak, dibuat bejana lain. Baru datang firman Tuhan. Jadi nggak ada suara. Melihat sesuatu, Tuhan berbicara. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Lihat apa saja, biar Tuhan bicara. Ada banyak cara Tuhan kita berbicara kepada kita. Amin. Bergaul, bersekutu, akrab. Karena semua yang mulai adalah Dia, bukan dari pihak kita. Maka kita percaya kalau semua kita mulai hari ini hidup akrab, bergaul dengan Roh Kudus, dengan Tuhan seperti ini, hasilnya luar biasa, saudara. Kita selalu menyampaikan firman dari sidang musyawarah, dan mendengar pasti bertobat. Amin. Kalau semua orang mendengar firman bertobat, seperti Sakeus. Sakeus melihat Yesus yang adalah firman hidup. Maka itu tanpa khotbah pun dia bertobat. Betul? Satu ayat terakhir, betul terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 1. Gampang sekali. Pak Edo segera maju sini, teman supaya nggak pakai jalan. Ya, terus. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, terus yang telah kami saksikan. Yang keempat ini hebat. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Siapa firman hidup? Yesus. Tuhan Yesus. Ternyata firman itu nggak hanya dilihat, nggak hanya didengar, nggak hanya disaksikan, tapi bisa diraba dengan tangan. Bukankah kita adalah firman yang jadi manusia? Kalau saya tidak berkata kita adalah firman, ke pasar, firman naik angkot, firman di toko, yaitu kita. Ngerti sekarang? Firman itu harus jadi kita, supaya orang gak cuma lihat, gak cuma dengar, tapi bisa meraba dengan tangan. Tuhan memberkati kita semua, dan jadilah pelaku firman itu. Amin.